Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan yang namanya azan itu sifatnya itu menggetarkan hati, menggetarkan jiwa, membangkitkan semangat, bukan mendayu-dayu. Yang orang-orang azan sampai 10 menit, itu tahu itu harokatnya 1000 kali. Itu kalau yang saya paham ya, dengan panjang pendek itu sudah salah. Dan di Mahat azan yang dipakai itu ya azan Bilal, bukan yang mendayu-dayu sampai 10 menit. Tuh ngapain aja lama-lama? Sifatnya itu menggetarkan hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Akan tapi harus tahu diri dong, kalau azannya bikin orang pegel ya jangan maksain diri jadi tukang azan. Dan dalam azan memang Nabi menyuruh agar azan Bilal menjadi tukang azan. Waktu pertama kali azan disyariatkan dari mimpi salah satu sahabat Nabi, lalu Nabi Muhammad menyuruh biar azan Bilal yang azan, anda sultan, karena suaranya lebih lantang dan lebih merdu, bukan lantang tok, tapi tidak ada merdunya, indah dan lantang, indah dan keras. Anda indah dan lantang, itulah semestinya tukang azan, suaranya bagus dan lantang. Orang yang bilang itu katanya azannya beda lah, azan sesat dari mana? Apakah melanggar fasohah? Apakah melanggar tajwid? Apakah melanggar makhrajul huruf? Enggak, itu semua sudah sesuai kok. Yang tasbih 3 harokat, hayya ala sholah gitu kan, itu ada panjang pendeknya, itu persen bener semua. Azan menghadap kiblat itu sunnah. Kalau azan menghadap jamaah ya makruh. Memang makruh bukan sesat. Tapi kalau azan menghadap jamaah menjadi doktrin, nah ini kita bicara doktrin. Dengan cara-cara yang sedemikian rupa. Kan ada cara-cara gitu. Saudara, cara-caranya sampai seperti kayak upacara, seperti pemandu musik, pemandu konser. Ini namanya tala'ub biddin, saudara. Jadi yang bisa mengantarkan kepada kekufuran atau kesesatannya bukan azannya, bukan menghadap jamaahnya, tapi doktrin dengan tata cara yang mengada-ngada, yang gak pernah diajarkan oleh Nabi maupun ulama salaf dan khalaf. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Babu fadlil adhan, keutamanya adhan. Adhan adalah seruan untuk melakukan sholat. Dan memang ada kesunahan-kesunahan di dalam kesunahan adhan. Misalnya kalau kita bepergian, disunahkan adhan. Ada orang yang masru' atau kesurupan, disunahkan kita adhan. Ada kejadian yang dahsyat, apakah gempa atau angin topan atau apa, maka disunahkan dalam melakukan adhan. Tapi sunnah yang sangat sunnah di dalam adhan adalah adhan di dalam sholat. Sholat fardu sunnah, hukumnya adalah bagi semua, bagi adalah sunnah kifayah. Adzan dan iqamat sunnah kifayah, artinya kalau sudah ada yang adzan yang satu, yang lain gak usah ikut-ikutan adzan. Nah, nanti adzan semuanya repot. Adzan satu, yang lain adalah meniru adzan seperti yang diperintahkan oleh Nabi. Nanti akan kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Imam Abi Hurairah. Anna Rasulullah, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah qala, beliau pernah bersabda, la ya'lamun nasu ma fin nida. Kalau ada orang mengerti tentang keutamaannya adzan, wassafil awwali, dan sholat di barisan yang pertama, Tumalam yajidu, kemudian dia tidak punya kesempatan untuk melakukan itu, illa ayyastahimu, kecuali dia harus di lotre, diundi, alaihi, untuk mendapatkan tugas tersebut. Kenapa diundi? Kerjaannya sedikit, orangnya banyak. Tukang adzan satu, sop
masjid hanya satu sop pertama, nggak ada dua. Sop pertama hanya satu, selebihnya adalah 2, 3, 4, 5 sampai 100, 200. Karena antara tempat dan kesempatan dengan orang tidak sebanding. Kalau seandainya orang-orang itu pada mengerti keutamanya sop pertama dalam sholat, dan dia tidak akan mendapatkannya kecuali harus diundi, lastahamu alaihi, mereka minta diundi agar mendapatkannya. Wala ya'lamuna ma fit tahjiri, kalau ada orang mengetahui keutamaannya, bergegas di dalam melakukan salat, lastabaqu ilaihi, niscaya mereka akan bergegas untuk bisa mendatangi. Wala ya'lamuna ma fil atamati, kalau ada orang mengerti tentang keutamaannya salat Isya, wasubhi, dan subuh. Dijelaskan ini adalah melakukan salat Isya dan subuh dengan berjamaah. Di riwayat lain, la tauhuma wala habwan, niscaya mereka akan mendatangi salat Isya dengan atamah itu ya. Memang Nabi pernah melarang menyebut atamah, akan tapi larangan itu adalah karahatat tanzih, hanya makruh saja. Akan tapi di sini disebut atamah karena untuk membedakan antara maghrib. Biasanya disebut kalau Isya ini maghrib itu juga disebut Isya. Kalau antara dua Isya yaitu maghrib dengan Isya, maka ini adalah Isya atamah. Baik, penggunaan atamah Nabi pernah melarang tapi tidak sampai derajat haram. Tapi ini disebut lagi atamah adalah salat Isya, wasubhi, subuh. La atauhuma, niscaya akan mendatangi salat Isya dan subuh, walau habban, biarpun harus merangkak. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-istiham al-iqtira. Iqtira ini adalah iqtira adalah dengan diundi. Wa tahjir at-tabkir ila salati, tahjir adalah bergegas menuju salat. Ada 3 hal yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah azan. Akan tapi harus tahu diri dong, kalau azannya bikin orang pegel ya jangan maksain diri jadi tukang azan. Dan dalam azan memang Nabi menyuruh agar azan Bilal menjadi tukang azan. Waktu pertama kali azan disyariatkan dari mimpi salah satu sahabat Nabi, lalu Nabi Muhammad menyuruh biar azan Bilal yang azan, anda sautan, karena suaranya lebih lantang dan lebih merdu, bukan lantang tok, tapi tidak ada merdunya, indah dan lantang, indah dan keras, anda indah dan lantang, itulah semestinya tukang azan, suaranya bagus dan lantang. Tujuannya agar sampai seruan tersebut ke telinga kaum muslimin yang ada di kiri kanan masjid tersebut. Nah ini azan ini keutamanya besar, sehingga di negeri-negeri yang ngerti kemuliaan ini, yang namanya tukang azan ini benar-benar mulia. Di samping dia adalah suaranya bagus, dididik, sebab azan sendiri ada ilmunya. Orang nggak ngerti fikih azan, azannya nggak pakai fikih, hanya karena lomba azan saja, tidak ngerti sunnah azan bagaimana yang hendaknya dilakukan dalam azan. Azan adalah sunnah kifayah yang sangat dikukuhkan. Tapi di dalam azan sendiri harus ada aturan-aturannya. Ada aturan-aturannya. Yang jelas menjadi tukang azan adalah mulia sekali. Seperti apa kemuliaannya? Tidak disebutkan oleh Rasulullah. Kenapa? Amat besar. Pokoknya kalau seandainya kamu ngerti, kamu berebut. Kamu berebut akan jadi tukang azan. Maka tukang azan adalah kemuliaan sesungguhnya. Kalau ada di antara kita dipilih menjadi tukang azan, tentunya dipilihnya manusia itu dipilih oleh Allah dulu, yaitu diberi suara yang bagus. Allah sudah milih dulu, dikasih suara bagus, kemudian dipilih lagi dari suara bagus jadi tukang azan. Yang satu tadi jadi yang teriak-teriak di panggung yang nggak benar, ada sama suaranya bagus. Suara dipilih dengan suara bagus tapi tidak dipilih oleh Allah, maka digunakan suaranya untuk yang tidak baik. Tapi anda tukang azan yang suara anda bagus, lantang, lalu dipilih oleh Allah, maka menjadilah ada tukang azan yang disanjung oleh Allah. Saful awal, saf yang pertama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal, ala saffil awwali. Ala saffil awwali. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah dan malaikatnya berselawat kepada orang yang berada di saf yang pertama. Selawatnya Allah adalah diturunkan rahmat, keberkahan dan pengampunan. Selawatnya malaikat adalah panjatan doa kepada Allah. Kalau yang mendoakan malaikat, habislah.
tidak pernah dosa. Maka bergegaslah kita untuk mendapatkan sop yang pertama. Nabi mendoakan semoga Allah memberikan rahmat kepada sop yang pertama. Terus ya Rasulullah, sop yang pertama. Terus ya Rasulullah, sop yang pertama. Terus ya Rasulullah, baru sop yang kedua. 3 kali bandingannya. Makanya jangan mengutamakan orang lain untuk masuk sop pertama gara-gara orang tersebut lebih tua dari Anda. Al-ithar fil qurabi. Makruh mendahulukan orang lain dalam ibadah seperti itu, makruh. Sekarang kadang-kadang kesopanan dalam hal ini dipakai sehingga apa? Kalau ada orang tua maka silakan duluan. Dia nggak butuh ke belakang. Nggak ada. Biarpun ustadz, ulama, siapapun kalau dia terlambat tempatnya di belakang. Jadi adab itu ada sendiri tempatnya di mana. Karena apa? Kita semua perlu pahala. Kalau kita memberikan pada orang lain seolah-olah, Ustadz, antum ini kurang pahala, maka silahkan sop yang pertama. Saya kan sudah, saya di belakang saja. Bahasanya begitu sebetulnya. Sop yang pertama berebut. Berebutnya pun tidak harus sampai sikut-sikutan. Ini sop yang pertama. Kemudian di antara sop yang pertama utamakan yang kanan. Dalam riwayat lain, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayaminis sufufi, sop yang kanan. Kenapa kok mayaminis sufufi? Ini dikitan dari Sayyidina Bara' bin Azib. Sayyidina Bara' mengatakan, "Sholaina khalfan Nabi, aku pernah sholat di belakang Nabi. Wa ahbabna, aku senang an-nakuna fi yaminihi sallallahu alaihi wasallam. Aku senang kalau sholat di kanannya Nabi. Kenapa? Sunnahnya imam kalau setelah assalamualaikum itu menghadap ke kanan. Jadi jamaah di kanannya, Ka'bah di kirinya. Inilah. Makanya kalau jadi imam harus punya ilmunya. Imamnya kenceng ke depan, makmumnya ditinggal. Jadi kalau setelah assalamualaikum itu ini bab jamaah. Setelah assalamualaikum Anda kiblat sana. Setelah assalamualaikum Anda menghadap jamaah Anda jadikan di kanan Anda, kiblat Anda jadikan di kiri Anda. Maka di saat seperti itu yang berada di kanannya kelihatan imam, maka Sayyidina Bara' bin Azib senang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik tempat adalah yang paling dekat dengan imam adalah sop yang pertama, kemudian paling dekat dengan imam, kemudian kanannya. Kemudian di belakangnya sop yang kedua pun ya sama, yang paling bagus paling dekat dengan imam. Kenapa? Pertama bisa melihat, yang kedua bisa mendengar suaranya. Makanya kalau memulai barisan dari tengah. Sebaya kalau dari ujung nanti gak ketemu judulnya, miring nih. Nah, jadi tengah dulu, seperti Anda membuat masang keramik, yang jago masang keramik ya, gimana kan? Tengah dulu atau bagaimana kira-kira? Dari ujung nanti miring gak ketemu. Ya, ibaratnya dianggap dari sentralnya itu mana? Dari sentralnya itulah. Baik. Sampai ini adalah masalah sop yang pertama. Ini adalah sopnya kaum pria dengan kaum pria. Adapun kaum pria dengan kaum wanita babnya beda. Kaum wanita dengan kaum wanita oke, sama dengan kasusnya sop kaum pria. Tapi jika kaum wanita dengan kaum pria ada satu makna kehormatan. Bagi seorang wanita semakin jauh dengan kaum pria maka itu sop yang paling bagus. Makanya sopnya wanita, jika wanita berada di belakangnya imam maka sop yang paling bagus adalah yang paling jauh dari di belakangnya jamaah putra. Jika ada jamaah perempuan di belakang jamaah laki-laki maka sop yang paling bagus disebutkan Nabi bagi wanita adalah sop yang paling belakang. Jauh daripada sebab mikir itu siapa sih rambutnya itu rame-rame gitu. Manusia normal. Maka sebab-sebab kekhusyuan itu lebih penting. Baik, ini adalah bicara tentang sop dulu. Kemudian at-tahjir, bersegera dalam sholat. Hendaknya kita memang bersegera dengan sholat. Sholat, melakukan sholat pada waktunya. Jangan biasa menunda-nunda. Bara'atu dhimmah, agar kita segera terbebas dari beban tersebut. Maka semakin cepat semakin bagus, sehingga para ulama menyebutkan ada waktu fadilah. Waktu fadilah adalah diperkirakan adalah di saat kita mendengar suara azan, kemudian kita mempersiapkan diri dengan mengambil air wudu, bersuci, kemudian dia menutup aurat, kemudian kita melakukan sholat sunat, itulah waktu fadilah. Tentunya Anda pun tidak harus memaksakan seperti itu, sebab sholat riwayat yang benar adalah ala waktiha, bukan sholat fi awalil wakti. Ala waktiha, tepat pada waktunya. Akhirnya Anda pilih waktu dengan kesepakatan yang bisa Anda berjamaah, khusyuk, yang enak. Biarpun tidak harus di awal waktu pada akhirnya. Cuman sholat di awal waktu itu dihimbau karena apa? Biar segera tuntas. Kalau punya utang, punya tanggung jawab, segera beresin. Setelah itu enak, kita bisa mengerjakan yang lainnya. Baik, kalau seandainya hamba-hamba Allah itu tahu bagaimana besarnya pahala orang bergegas melakukan sholat
Subuh dengan sholat isya, sampai dikatakan dalam riwayat lain yang melakukan sholat subuh berjamaah dengan sholat isya berjamaah seolah-olah dia semalam suntuk bangun malam. Maka kami selalu mengingatkan jangan sampai ketinggalan subuh berjamaah dan isya berjamaah. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i memang yang namanya sholat berjamaah adalah fardu kifayah dan atau sunnah muakkadah. Cuman bukan berarti kalau sudah namanya sudah muakkadah kita ngentengin gara-gara mazhab kita Imam Syafi'i mengatakan tidak wajib aini. Lalu seenaknya sehingga masjidnya sepi banget. Masjid gede hanya satu sop. Satu sop tuh enggak penuh, satu sop 6 orang. Makanya Imam Haddad rahimahullah taala cenderung kepada mazhab yang lain seperti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Wajib harus berjamaah. Karena apa? Begitu besarnya pahala melakukan sholat berjamaah. Dan itu namanya sholat borongan. Berarti Anda kalau beli sesuatu borongan yang bantat-bantat yang setengah rusak pun akan ke bawah. Jadi kalau sholat Anda ya nggak inget dagangan, inget ini dan sebagainya. Karena Anda sholat berjamaah bareng-bareng diangkat juga, diterima sholat Anda. Maka ada sebagian orang tuh paling takut sholat sendiri. Kenapa? Kalau sholat sendiri itu meriksanya pasti takut. Ini takut tidak diterima oleh Allah. Maka saya sholat bareng-bareng aja lah jamaah. Pahalanya gede. Nanti yang lain diangkat, sholat Anda ke bawah juga. Ini berkat sholat berjamaah. Maka jangan sampai ada di antara kita ngentengin sholat berjamaah. Dan begitu besarnya, pentingnya sholat berjamaah, maka kalaupun Anda tidak sempat melakukan sholat berjamaah di masjid karena ketinggalan, bukan karena kebiasaan, awas ya. Karena ketinggalan, Anda sudah berusaha tapi Anda tidak bisa mengejarnya, Anda sudah berusaha tapi Anda tidak bisa tepat waktu, maka pun demikian Anda jangan ketinggalan sholat berjamaah. Anda bisa sholat berjamaah dengan siapapun yang ada di kiri kanan Anda. Mungkin di kantor Anda, tapi jangan dari awal sudah niat di kantornya atau di rumahnya. Artinya di saat Anda ketinggalan sholat berjamaah yang selama ini sudah Anda istiqomahi, Anda tekuni, maka pun Anda pun demikian Anda jangan ketinggalan sholat berjamaah. Sampai ini begitu agungnya jamaah. Kalau ternyata Anda menemukan satu orang yang ketinggalan sholat berjamaah sementara Anda sudah berjamaah, maka Nabi mengatakan man sayatasaddaq bi hadzal rajul falyusallim ma'ah. Nabi mengingatkan kepada kamu yang sudah berjamaah, kalau ingin dapat pahala sedekah, teman itu orang kawanmu itu kasihan dia sholat sendirian, maka disunnahkan setelah itu namanya surat muadah, mengulang sholat berjamaah untuk menolong saudara kita yang belum sholat berjamaah. Begitu agungnya sholat berjamaah. Jadikan budaya berjamaah dimanapun kita berada. Baik, kita lanjutkan hadis selanjutnya, masalah adzan. Adapun adzan itu, biarpun Anda sholat sendiri disunahkan adzan. Anda sholat sendiri. Ya, cuman jangan keras-keras banget. Adzan sendiri pakai mikrofon masalahnya. Adzan sendiri sholat, sunnah adzan. Tapi baik kaum pria yang wanita nggak sholat, nggak sunnah adzan. Tidak disunahkan adzan. Kalaupun Anda adzan bukan pahalanya adzan, pahala zikir dapatnya. Ada perempuan pengen adzan, tempatnya khusus di hutan, perempuan khusus, nggak ada kaum laki-laki. Sebab yang jadi masalah adalah suaranya didengar kaum laki-laki. Anggap saja dia punya spesial, tempat khusus. Bagaimana kalau wanita adzan? Tidak disunahkan adzan, disunahkan iqamah saja. Tapi kalau adzan dapat pahala zikir bukan dapat pahala adzan. Dapat pahala zikir bukan dapat pahala adzan. Pahala adzan spesial. Kok beda ya? Enak laki-laki dapat pahala adzan, perempuan dapat. Sudah, Anda dapat pahala melahirkan, jangan khawatir. Sudah, Allah Maha Kasih kok. Anda nyusui pahalanya gede. Jangan biasa mengatakan kok Allah nggak adil gitu. Atau ini cuma Allah memberikan kelebihan pada Anda, masya Allah. Anda senyum pada suami pahala, melayani suami pahala, paling enak pahalanya perempuan itu ajib-ajib semuanya sudah. Baik ya. Kemudian apa tadi? Perempuan disunahkan iqamat. Dan kalau Anda punya sholat 6, Anda mungkin ketiduran 2 hari 2 malam, masya Allah, 10 sholat tidak tinggal, maka tetap Anda disunahkan. Cuman kalau sholatnya beriringan adzannya sekali saja, tapi setiap sholat ada iqamatnya. Adapun bentuk suara lafaz adzan selama ini Anda sudah hafal, itulah lafaz adzan menurut madhab kita Imam Asy-Syafi'i, dan juga madhab Imam Hambali, dan juga madhab Imam Hanafi. Nanti Imam Malik adzannya sedikit beda. Qomat kita adalah seperti yang selama ini Anda alami, Anda jalani, itu dalam madhab kita Imam Syafi'i, juga madhab Malik, dan juga madhab Hambali. Kecuali madhab Hanafi ada beda. Sudahlah, Anda tidak usah mikirin. Pokoknya yang Anda lakukan adzan itu cara madhab Syafi'i, cara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sudah benar. Kalau Anda pergi misalnya ke Turki kok beda, ada urusan madhab itu.
Anda pergi ke Maroko ada yang beda, itu adalah semuanya adalah maknanya menjalankan azan, hanya riwayat-riwayat yang beliau tangkap oleh para ulama besar ada perbedaan sehingga muncul cara azan yang berbeda. Kemudian kita mengatakan hayya 'alas shalah, as-salatu khairum minan naum adalah jumhur ulama 4 mazhab, Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu termasuk di dalamnya. Adalah as-salatu khairum tathwib. As-salatu khairum minan naum. Kemudian azan, nanti ada kaum Zaidi tidak seperti itu. Zaidi adalah di Yaman Utara, itu ada Zaidi, pengikut Imam Ahmad, pengikut Imam Zaid bin Ali. Mereka tidak as-salatu khairum minal amal. Baik, kita madhab jumhur 4 madhab sudah pakai itu ya pakai itu. Dan riwayatnya jelas. Kemudian disunnahkan azan setiap sholat 1 azan. Kecuali sholat Jumat pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan, dan itu hampir disepakati oleh semua ulama. Tidak ada perbedaan 4 madhab. Jumat dengan 2 adzan. Kemudian sholat subuh, sebelum subuh ada adzan, setelah subuh ada adzan. Yang pertama adalah adzannya Sayyidina Bilal bin Rabah. Maka kalau kita, makanya ada orang salah membaca hadis, waktu adzan Bilal adzan masih boleh makan. Ini, tahu-taunya, wah, berarti kalau masih adzan boleh makan. Enak ya, berarti adzan makan waktu puasa, bulan puasa. Kita harus tahu bahasanya adzan Bilal itu adzan yang pertama Abdullah bin Maktum, yang kedua Bilal itu adzan sebelum waktu subuh, memanggil orang yang di masjid agar pulang, agar cepat sahur. Yang di rumah yang sudah sahur biar pergi ke masjid. Setelah itu masuk waktu Abdullah bin Maktum adzan. Makanya salah baca hadisnya, adzannya Bilal, adzannya Abdullah bin Maktum masih makan, nggak benar itu. Jadi bukan adzan subuh boleh makan, adzan subuh sudah tidak boleh makan. Ada adzan yang pertama yang jarang diamalkan. Makanya kalau di sini ada adzan yang pertama jangan kaget. Tapi ada yang kaget. Suatu ketika ada tamu itu mengerajin sholat, masya Allah, alhamdulillah. Dengar suara adzan langsung sholat. Kebetulan tidak berjamaah, tidak di bawah. Sholat sendiri di atas, mau tidur dengar adzan lagi. Loh apa? Itulah hebatnya. Anda sholat subuh 2 kali. Nah, ini sholat subuh dia bareng-bareng dengar adzan lagi. Memang di sini ada adzan yang pertama. Adzan yang pertama adalah sunnah. Kemudian setelah itu adzan setelah masuk waktu subuh. Kemudian hadis selanjutnya an Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, al-muadhdhinuna atwalun nasi a'naqa yaumal qiyamati. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Nabi pernah bersabda bahwasanya tukang adzan itu paling panjang lehernya di hari kiamat. Anda jangan bilang wah lehernya, wah leher panjang kayak jerapah. Bukan, makna panjang ini para ulama membahas panjang itu apa. Ada orang misalnya, ini adalah bahasa istilah Anda, kalau orang panjang tangannya gimana? Suka nyuri kan begitu. Panjang tangan ada, pokoknya istilah-istilah begitu. Nah ini, jadi maksudnya panjang lehernya ini karena keadaan di padang mahsyar itu adalah di antara orang yang disanjung dan di antara orang yang paling selamat dari badan keringat. Di antara, jadi banyak problem di padang mahsyar itu. Makanya digambarkan kalau orang panjang lehernya itu adalah yang paling nggak bisa tenggelam kena keringat yang busuk di padang mahsyar. Kemudian panjang itu maknanya apa? Yang paling terlihat di antara yang lainnya. Sebenarnya itu sanjungan, bukan waduh leher jelek. Enggak. Jadi panjang lehernya adalah kemuliaan. Sanjungan, dan disanjung nih paling terlihat. Dalam sebagian pensyarah hadis menjelaskan dia tidak pernah merasakan kehausan. Dan dia bisa selalu mendengar seruan Allah karena telah memperdengarkan suara. Jadi apa? Di saat dipanggil, semua kemuliaan yang diserukan kepada orang yang ada saat itu dia mendengar. Dengar semuanya. Tapi yang lain tidak mendengar. Dia mendengar, berarti dia dimuliakan, dia bisa mendengar. Sehingga tidak sempat mengginikan, tidak sempat turun. Sampai tidak pernah haus. Kalau yang haus mencari-cari air. Artinya para pensyarah hadis menjelaskan kemuliaan dimiliki oleh orang tukang adzan. Cuman sedikit kami tambahkan, tukang adzan ada 2 loh ya. Tukang adzan yang dibayar dan tukang adzan yang tidak dibayar. Kalau tukang adzan yang tidak dibayar,
maka hukumnya menjalankan adzan, hukum adzan pada dasarnya memang sunnah. Tapi karena dia dibayar maka menjadi wajib di dalam melaksanakannya. Yang tidak dibayar tetap dalam kesunahannya. Maka ada beberapa hal, amal wajib itu pahalanya lebih gede daripada amal sunnah. Kecuali beberapa hal amal sunnah lebih gede daripada amal wajib. Contoh diantaranya amal sunnah yang pahalanya lebih gede dari wajib adalah kalau Anda punya uang di rumahnya seseorang, ada orang pinjam uang kepada Anda. Ini muqaddimah adzan. Kalau ada orang pinjam uang kepada Anda, kemudian di hari yang sudah ditentukan Anda tagih dia. Lalu dia benar-benar tidak mampu, nggak mampu. Karena dia tidak mampu, maka kesunahan besar bagi Anda untuk membebaskan dia. Ya sudahlah, karena kamu nggak mampu, saya bebas. Hukumnya sunnah. Membebaskan sunnah karena hak-hakmu. Akan tetapi kalau memang dia tidak mampu dan engkau tidak ingin membebaskannya, maka fanadhiratun ila maisarah. Wajib kamu ngasih tempo. Nggak boleh kamu paksa untuk bayar. Kau mencuri atau gini, nggak bisa. Curi, cari uang, pokoknya saya tidak mau tahu, harus kau bayar. Nggak boleh begitu. Kalau memang orang tersebut tidak mampu membayar utang, maka wajib bagi Anda untuk memberi tempo. Memberi tempo hukumnya wajib, membebaskan hukumnya sunnah. Gede mana pahalanya? Membebaskan. Pahalanya gede membebaskan. Sama tukang azan itu, kalau dia dapat gaji hukumnya wajib yuraqibul waqt, memperhatikan waktu. Terlambat sedikit gajinya nggak halal loh ya. Hati-hati tukang azan yang digaji, awas jangan terlambat. Tepat waktu, karena apa? Adzan itu ditunggu oleh masyarakat semuanya. Karena apa? Awal waktu itu penting. Ada sebagian orang pengen pergi, macam-macam urusan dengan awal waktu. Maka bagi tukang adzan yang mendapatkan gaji, memperhatikan waktu dan adzan hukumnya wajib. Wajib. Tapi kalau Anda sukarela, hukumnya sunnah. Pahalanya gede mana? Sunnah, karena Anda sukarela. Baik, maka siapapun yang mendapatkan uang barokah di dalam adzan, hati-hati, Anda waspada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam berapa? 4:30. Kaget. Kirain sudah maghrib. Ada di sebagian kampung, kita tuh bingung. Sudah sholat asar lama, tiba-tiba dengar suara adzan lagi. Makanya juga kami ingatkan, kalau Anda mengumandangkan adzan di menara dengan suara lantang adalah di awal waktu. Kalau sudah terlambat dari awal waktu, malah tidak disunahkan. Jangan dikumandangkan di mimbar. Orang pada bingung nanti, membuat kebingungan. Kalau sudah ketinggalan dari awal waktu, ya sudahlah, adzan tetap sunnah, tapi jangan diangkat di menara lagi. Orang pusing nanti. Coba kalau adzan, kalau asarnya jam 3:15. 3:15 kan masih siang. Kemudian ada orang dari kebun tiba-tiba megang mikrofon adzan asar jam 5:15. Dianggap maghrib kan? Bikin orang bingung, loh sudah maghrib, tahu-tahu masih asar. Atau dia bingung, tadi waktu saya sholat asar masuk asar atau belum? Bikin bingung. Makanya semua adzan pun ada ilmunya, bukan karena juara adzan lalu selesai jadi tukang adzan. Bagi siapapun yang dapat juara adzan lalu jadi tukang adzan, ayo duduk dengan ulama belajar fikih adzan, kemudian sekaligus belajar fikih sholat berjamaah. Jadi imam standarnya satu tok, punya hafalan Quran, biarpun tidak ngerti hukum berjamaah, rusak itu nanti. Sholat berjamaah hanya 30 menit kok belajarnya. Yang menjadikan masalah adalah malesnya dia mau belajar ngaji. Sudah punya hafalan Al-Quran, dipikir kayak kiai. Dipikir orang baca Al-Quran langsung punya ilmu semuanya. Nggak ada, belajar ilmu. Ilmu jadi imam, belajar ilmu jadi tukang adzan. Ada ilmunya untuk menyempurnakan kesunahan-kesunahan di dalam adzan. Baik, kemudian. Wa Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'a. Abi Sa'sa'a. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abdurrahman. Anna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, inni araka tuhibbul ghanama. Aku senang kamu ini senang dengan kambing. Kambingnya banyak, gembala kambing. Pengembala kambing. Wal badiyata, senang hidupmu di lembah-lembah yang ada air, ada tanaman, untuk gembala kambing. Artinya aku perhatikan hobimu kok jauh sekali gembala kambing. Kalau dia harus melakukan sholat berjamaah di masjid memang jauh.
Dia punya uzur jauh. Jadi jangan dibayangkan kalau sekarang kan ngerumput begitu di Banda. Kalau pengembala kambing di negeri Arab sana itu meninggalkan tempatnya jauh, mungkin berkilo-kilo. Berangkat pagi di perjalanan terus, zuhurnya di mana, nanti balik lagi. Tidak mati macam-macam bawa apa itu. Makan. Enak ya. Ngomong makan pagi-pagi belum sarapan. Sudah sarapan belum? Baik ya. Akhirnya apa? Nabi menyebutkan nih. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kalau kamu begitu, kamu senang kalau bahasa sekarang, kamu senang di kebun ya, bercocok tanam di kebun, atau kamu senang berlayar ya, itu loh. Ini pendidikan untuk semuanya. Memang waktu itu yang kelihatan di hadapan Abu Sa'id Al-Khudri adalah orang yang mengembala kambing. Artinya mungkin Anda adalah orang yang biasa berlayar, Anda yang biasa di kebun, bercocok tanam. Faidha kunta fi ghanabika aw batiyatika, jika engkau dalam keadaan di kambingmu, lagi ngembala kambing di lembah yang biasa kau mengembala kambing, dan jauh dari sana sini, mau sholat ya mungkin, termasuk mohon maaf yang ada di sawah itu, ada sebagian sawah itu sawahnya bukan di pinggir jalan, sawahnya di tengah banget. Kalau dengar azan pulang pun gak akan ngejar itu semuanya. Pendidikan, jangan sampai Anda meninggalkan sholat yang pertama. Anda bisa sholat dengan baju yang berlumpur tidak najis. Hei hamba Allah, malaikat senang ini, hebat bener nih, sudah bajunya berlumpur tapi masih sholat nih, pahalanya berlipat nanti. Ini senang banget nih, menyenangkan. Jadi biarpun lumpur tidak najis. Misalnya mohon maaf, celana Anda terkena najis, air kencing misalnya, Anda cukup nyebur di sungai, sudah suci. Naik lagi basah, boleh sholat dengan baju yang basah. Nggak pakai sajadah. Siapa yang mengatakan sholat harus pakai sajadah? Apalagi sajahnya lama nggak dicuci, Masya Allah. Dikasihkan orang lagi, pusing tetangganya. Mikirlah kalau Anda ngasih sajadah ke orang, kasih bagian kaki lagi yang sudah ngecap itu. Ini tidak punya adabnya. Baik, Anda sholat di atas lumpur, sujud, bumi Allah adalah suci semuanya. Arah kiblat Anda arahkan. Maka jangan sampai Anda meninggalkan sholat. Satu sholat yang ditinggalkan cukup untuk masuk neraka Jahannam. Sholat mudah, bumi Allah semuanya suci. Kita bisa sholat di sawah. Untuk itu berjamaah sama Pak, sama-sama tukang yang ada di sawah. Yo salawat, Masya Allah, hebat bener nih. Bahkan beliau mendapat pangkat sampai 7 kali pangkat derajat. Sholat fil falah, ada sebagian riwayat seperti itu. Karena apa? Dia dalam keadaan seperti itu masih ingin melakukan sholat berjamaah, khususnya berjamaah. Kalaupun tidak bisa berjamaah, Anda jangan meninggalkan sholat. Nah, lagi-lagi, biarpun Anda sholat sendirian karena tidak ada kawan, jangan lupa azan nih, sebutkan. Kalau kamu berada di kambingmu, fa'adzinta li sholati, fa'adzanta, adzana yu'adzinu ta'dzin, fa'adzanta li sholati. Kemudian engkau melakukan azan untuk sholat, farfa sautak. Nah, ini baru berlaku orang sholat sendiri tapi di tanah seperti itu boleh teriak. Kalau Anda di kampung Anda teriak begitu, heboh lah. Ini adalah Anda di padang, di lembah, Anda di tengah sawah, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus mungkin tetangga yang sholat yang di sawah sana juga dengar, oh mau sholat, bikut bareng-bareng. Masya Allah. Angkat suaramu, farfa sautaka bin nidai, angkat suaramu dengan adzannya. Maksudnya pertama bisa difahami dari hadis ini, disunahkan adzan, ngangkat suara. Karena di tempat seperti itu mungkin ada orang-orang yang di kiri kananmu yang jauh juga dari masjid mendengar suaramu lalu mendekat. Fa innahu, maka sesungguhnya la yasma'u mada sautil muadzini, tidak ada yang mendengar sejauh suara tukang adzan. Maksudnya sejauh suaramu itu didengar oleh apapun, jinnun wal insun, baik itu manusia atau jin, wala syai'un, atau apapun, illa syahidalahu yaumal qiyamati, kecuali bersaksi nanti di hari kiamat. Jadi kalau kamu di padang seperti itu, di padang, di lembah atau di padang pasir atau di kebun, Anda sholat sendiri, memang maka suarakan adzan dan angkat suaramu. Maka sepanjang suaramu didengar oleh sesuatu, maka sesuatu itu pun nanti di akhirat akan menjadi saksi kembalian. Sampai jin jadi saksi,
Saksi, ya Allah, aku mendengar suara itu. Batu bebatuan, semuanya akan menjadi saksi. Dan memang saksi kita cukup adalah Allah dan Rasulnya. Akan tapi ini adalah kebanggaan. Bukankah Nabi menjadi mulia, sangat mulia, sangat mulia? Allah yang memuliakan, di padang mahsyar disaksikan oleh semuanya. Yang membenci Nabi pun menyaksikan Nabi yang mulia, yaitu syafaat udma. Waktu Nabi mengatakan hiyali, syafaat adalah padaku, semua menghadap ke Rasulullah SAW. Begitu juga tukang adzan, semua orang-orang yang mendengar dari orang kafir pun akan menyaksikan, iya aku pernah mendengar itu, cuman dia sakit tapi aku tidak ngikutinya. Ini Abu Sa'id, qala Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id berkata, sami'tuhu min Rasulullah, aku mendengar ini dari Nabi SAW. Yang didengar mana? Apakah cerita tentang lembahnya atau cerita tentang adzannya? Nah, karena ini maka terjadi dua kelompok ulama. Yang pertama mengatakan kesunahan hanya di lembah, karena mungkin yang didengar adalah dari Nabi adalah cerita tentang di lembah tadi atau kambing. Sebagian mengatakan enggak. Yang pertama adalah kisah daripada Abu Sa'id Al-Khudri dengan orang tersebut, karena orang itu adalah kebiasaannya di lembah dan mengembala kambing, maka lalu dihadirkan sabda Nabi, kalau kau adzan yang keras suaramu, sepanjang suaramu itu didengar, maka yang mendengar itu akan menjadi saksi kamu nanti di hari kiamat. Maka pendapat yang kedua ini diperluas, bukan urusannya orang mengembala kambing saja. Siapapun yang berada di tempat yang jauh dari masjid, nggak mendengar suara masjid, susah pergi ke masjid, maka adzanlah yang lantang, agar semua yang mendengar suaramu itu akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Rahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimallahu taala. Masih banyak dulu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza nudiya bis salati adbara syaitanu, kalau lagi ada dikumandangkan adzan untuk salat, adbar syaitan, syaitan itu mundur, lari sampai ke tempat yang dia tidak bisa mendengar adzan. Walahu duratun, mohon maaf ini enggak tahu seperti apa. Walahu duratun, syaitan itu punya, kalau kita itu buang angin yang bersuara itu adalah durat.